Malang, dan yang ketiga saya sendiri, Salsabila. Kami akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan pasar modal. Berikut penjelasannya. Dalam berinvestasi, masyarakat awam lebih mengenal instrumen berupa properti dan emas. Hanya sebagian kecil orang yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Padahal, pilihan berinvestasi menggunakan capital market tidak hanya memberi peluang mendapat keuntungan, namun kita juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Dalam pengertian yang secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, pasar modal atau bisa juga disebut dengan capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya seperti pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli, dan kegiatan terkait lainnya. Nah, kita lanjut ya. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa pihak nih yang terlibat dalam pasar modal. Mereka itu berfungsi sebagai pihak yang menentukan antara investor dengan emiten. Nah, ada 3 pihak yang bakal kamu temukan nih, yaitu ada pertama underwriter atau penjamin emisi, yaitu keberadaan peminjam emisi dalam pasar modal memiliki fungsi yang penting nih, karena memiliki tanggung jawab langsung ketika terjadi prestasi yang dilakukan oleh emiten di bursa efek. Nah, terus kamu bisa menemukan underwriter berupa bank komersial, bank investasi, ataupun perusahaan pialang ya. Terus yang kedua ada broker atau pialang. Dalam setiap aktivitas jual beli surat berharga di bursa efek, kamu akan menemukan keberadaan tenaga broker nih atau pialang ya. Fungsi utamanya dari broker itu adalah sebagai perantara dagang yang menjembatani antara investor dan juga emiten. Nah, yang terakhir adalah manajer investasi, yaitu kamu bisa menemukan manajer investasi yang mempunyai tugas mengelola efek dari para nasabah yang mempercayai investasi kepadanya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis pasar modal. Menurut Sunaria, pasar modal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, primary market, yaitu tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum perdagangan di pasar sekunder. Yang kedua yaitu secondary market, yaitu tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada masa pasar perdana. Yang ketiga adalah trade market, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa efek tadi ya. Yang keempat ada forward market, yaitu bentuk perdagangan efek antara pemegang saham atau proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan nominal yang besar. Nah, selanjutnya di sini saya Dea Syafitra akan membahas keuntungan berinvestasi di pasar modal. Dibandingkan dengan instrumen investasi lain, menanamkan modal di bursa efek memberi 5 keuntungan utama, yaitu yang pertama yaitu cara pencairannya yang mudah. Jika kita butuh uang cepat, caranya sangat mudah, hanya perlu menjual efek yang kita miliki.
Yang kedua, bisa dilakukan dengan dana yang kecil. Pembelian efek bisa dilakukan dengan dana yang terbatas. Kamu bisa memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari Rp100.000. Begitu pula dengan investasi pada reksadana yang hanya membutuhkan modal yang kecil. Yang ketiga, tingkat keuntungan cukup besar. Kepemilikan efek di pasar modal memberi tingkat keuntungan yang cukup besar. Contohnya, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu memperoleh capital gain, namun juga berkesempatan untuk memperoleh dividen. Yang keempat, nilai investasi bisa terus berkembang. Dibandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan dikarenakan kamu bisa memperoleh keuntungan yang berlipat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini dikenal juga dengan nama sebutan efek kompon. Dan yang kelima atau yang terakhir bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, kamu bisa memanfaatkan kepemilikan efek seperti saham sebagai jaminan pengajuan utang. Mekanisme pengajuan utang dengan anggunan saham adalah praktik yang sah di mata aturan perundang-undangan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.